Pesugihan dilakukan dengan cara media boneka. Nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari kuningan yang berisi air mendidih. Pada saat itu uang ada ketika hari pertama si Sugi datang ke rumah dukun itu, dan ketika dia pulang kan banyak makanan yang ada di rumah. Ya. Uang tersebut merupakan uang dari hasil pesugihan si Sugi. Karena dia tadi posisi seperti ini, dia berlari cepat gini-gini. Karena selepas dari kematian Dimas juga, ternyata harta si Sugi menjadi makin banyak. Pesugihan getih merupakan ritual mencari kekayaan dengan menumbalkan kesayangan. Kisah ini didapat dari pelaku. Tim dapatkan dari sebuah thread Twitter dengan nama akun Mitolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun Sobat berada, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, hari ini ada kisah yang luar biasa nih menurut Mang Ei ya. Mang Ei itu baca-baca nih, dapat thread dari Twitter orang tua yang benar-benar tega menumbalkan. Wah, kisahnya serem banget. Akhirnya kita ketemuan, janjian bagaimana kalau kisahnya ditayangkan di Malam Mencekam. Nah, sudah ada di depan kita namanya Mas Mito. Oke. Betul ya Mas Mito ya? Ya, Apa kabar Mas Mito? baik. Alhamdulillah, Mang. Akhirnya kita ketemu ya. Ya, Ini kisahnya ngeri-ngeri sedap menurut Mang Ai ini. Kejadiannya di daerah mana nih? kejadian dari yang dilakukan oleh pelaku pada saat itu ada di sekitaran daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Dan Mas Mito sendiri ngobrol dengan si pelakunya. Ngobrol dengan salah satu saksi yang pernah menangani kasus Getian ini. Jadi benar-benar kisah ini asli dan nggak ada yang dibuang-buang gitu ya. Ya, juga beberapa kali saya menemukan orang-orang dengan kasus yang sama juga, yang sama-sama pernah melakukan Getian itu. Kurang lebih sama dengan intinya syarat dari pesugihan itu ialah untuk menumbalkan di tahun 2010 ke bawah. Getian itu juga kerap umum dengan sebutan jual manusia atau JM. Mas Mito memutuskan untuk pakai masker. Kenapa nih? Ada yang disembunyikan? Karena saya kurang nyaman aja kalau diliatin banyak orang. Privasi lah gitu. Iya, Dan tujuannya setelah dipikir-pikir mau menceritakan tujuannya apa nih? Supaya apa gitu yang nontonnya? kalau dari saya pribadi, saya ingin apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Karena itu saya menampilkan cerita ini bukan hanya di satu platform, tapi juga di platform-platform lain, karena itu pun juga salah satu pesan dari orang yang menceritakan ini ke saya, bahwa dia ingin agar kisah ini tuh bisa menjadi pelajaran bagi lebih banyak orang. Jadi si pelaku sudah mengizinkan ya? Iya, Boleh diceritakan ke Iya. orang-orang. Kenapa nggak si pelakunya aja diminta langsung untuk berkisah di YouTube Malam Mencekam? karena ini merupakan, kalau untuk pelakunya langsung, karena ini merupakan sebuah pengalaman yang mungkin bagi dia ialah aib. Maka dari itu dia tidak nyaman untuk menampilkan cerita dia, menceritakan aib dia di media sosial secara langsung. Sobat yang belum tahu akun Twitter Mitolog ini segera ikuti ya, follow, dan ceritanya di situ tweet-tweetannya bagus semua. Saya juga sampai tertarik nih. Baik, Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, segera kita saksikan kisah dari Mas Mito. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Mas Mito. Begini, Mang. Sugi dulunya itu merupakan orang yang hidup berkecukupan. Tidak miskin, tidak kaya-kaya banget, tapi dia berkecukupan. Namun harta yang dia miliki itu habis digunakan untuk pengobatan anaknya
yang bernama kita sebut saja Dimas. Sebuah penyakit yang membuat anak pertamanya itu mengalami kondisi hidup yang bisa dibilang cukup kasihan. Dia kurus, tidak bisa bergerak. Istilahnya dia menjadi seorang kembang kasur karena dia tidak bisa melakukan apapun dan hanya terbaring di atas kasurnya sepanjang hidupnya. Harta dan uang Sugi telah habis digunakan untuk biaya pengobatan anaknya itu yang menurut dokter penyakit itu merupakan penyakit autoimun. Anaknya Sugi ini berapa? 2, Siapa aja namanya? Bening dan Dimas. Dimas bungsu. Dimas yang pertama, Bening yang terakhir. Umurnya masih 8 tahunan, kalau si Dimas dia sudah 19 tahun. Remaja akhir. Hingga pada titik terendah di hidup Sugi, ketika ada seorang rentenir karena dia juga berutang banyak, karena dia harta uang yang dia miliki tidak cukup untuk mengobati Dimas, Sugi memutuskan untuk utang. Lalu ketika utang itu telah sampai pada temponya, rentenir ingin menyita rumah yang kini ditinggali oleh Sugi. Itulah titik terendah dalam hidup dia karena dia berpikir, aku udah gak punya apa-apa lagi, jangan sampai anak istriku pun harus hidup lontang-lantung karena kemiskinan ini. Apa dia pekerjaannya? Dulu sebagai orang-orang daerah pada umumnya dia petani, cuman bukan petani yang cukup miskin atau melarat gitu, karena banyak juga petani-petani yang dulu hidup secara makmur dan berkecukupan. Lalu ketika dia udah dari titik terendah itu, dia memutuskan untuk menemui temannya yang bernama Muji. Dia sudah hilang akal pemikiran karena menurut dia jalan satu-satunya untuk keluar dari semua ini ialah pesugihan, yang pada saat itu terkenal dengan nama Getih jual, ataupun umum juga disebut sebagai jual. Menurut Sugi, kenapa dia sampai tega menumbalkan? Karena selain kondisi yang memaksa dia untuk melakukan itu, juga karena bagi dia daripada Dimas tersiksa di dunia, lebih baik dia bahagia di akhirat, biar bapak yang menanggung dosanya. Itu menurut Sugi. Hingga Muji pun mengiyakan. Dia meyakinkan kepada Sugi, kamu yakin mau ikut pesugihan ini dan lain-lain. Dan Sugi pun sudah meyakinkan dirinya untuk ikut pesugihan itu. Sampai akhirnya Muji mengajak Sugi untuk ke rumahnya untuk melakukan sebuah ritual yang menurut Muji itu adalah sebuah ritual untuk membentengi diri dia sebelum melakukan pesugihan Getih itu. Ritual dilakukan dengan cara pergi ke belakang rumah Muji, yang mana itu merupakan sebuah perkebunan singkong, namun ada gundukan tanah. Satu gundukan tanah yang ada di belakang rumah itu. Dia melakukan sebuah ritual dengan ubah rampe, sesajen, dan lain-lain. Lalu salah satu titik menarik dari ritual ini ialah ketika Muji menggunakan sebuah gelas untuk dibalik di tanah. Lalu dalam gelas itu keluarlah sebuah asap yang nantinya menjadi. Ketika gelas dibalik dan dikocok-kocok, asap itu perlahan berubah menjadi dan diminum oleh Sugi dengan katanya untuk benteng diri. Ada kuncen atau pendamping, pembimbingnya gitu? Muji itu sendiri yang melakukan. Oh, Muji ini. Ya mungkin karena dia orang yang cukup bisa gitu mungkin. Jadi infonya dapat dari mana nih tentang yang di kuburan itu? Kuburan itu kan ada di belakang rumahnya si Muji yang seperti gundukan tanah. Oh, apa isinya nggak tahu kita? Isinya sih nggak di-spill di cerita. Cuma dia bilangnya tuh gundukan tanah yang ada di belakang rumah, yang mana itu di daerah perkebunan singkong gitu. Lalu selepas Sugi melakukan ritual itu, indera keenam yang ada di dalam tubuh Sugi mulai sensitif. Selepas dari dia meminum minuman itu, dia melihat banyak sekali penampakan-penampakan yang ada di belakang rumah tersebut. Hingga penampakan yang paling membekas menurut Sugi itu ketika dia melihat sesosok cewek cantik, tapi dia berbau. Cewek ini bisa kita gambarkan kayak dia seperti manusia biasa, berambut panjang, dengan kulit yang mulus, cantik juga, tapi dia berbau. Dan sempat ditabrak dengan si Sugi, hingga akhirnya Sugi tidak kuat melihat semua itu, dia akhirnya sawan. Dan keesokan hari selepas dia menjalani ritual itu, Muji mengajak Sugi untuk
pergi ke rumah dukun di sebuah daerah di Jawa Tengah. Tempat di mana dukun ini tinggal pun menurut Sugi itu sebuah daerah yang cukup janggal dikarenakan orang-orang yang ada di desa tersebut itu orangnya tidak ramah. Tidak seperti masyarakat Jawa pada umumnya yang mana masyarakat Jawa itu sangat akrab dengan namanya ramah tamah. Setiap kita lewat, kita senyum pasti disapa dengan senyuman. Cuman desa tempat Sugi akan melakukan pesugihan ini berbeda dengan daerah-daerah Jawa pada umumnya. Itu menurut kesaksian si Sugi. Tadi saya pikir ritualnya langsung dilakukan antara Muji dengan Sugi ya. Tidak, karena Muji di sini adalah sebagai perantara. Perantara dan harus Iya. pergi ke dukun lagi. Ya, selepas dia sampai ke desa tersebut siang hari, si dukun tidak melakukan apa-apa. Juga tidak terjadi ritual apa-apa hingga pada akhirnya waktu menunjukkan surup atau maghrib. Namanya si dukun tersebut kita panggil saja sebagai Mbah Darso. Si dukun mulai menemui si Sugi untuk melakukan ritual yang dimulai dengan mandi di sebuah sendang. Atau kayak air di samping sungai gitu, kolam. Di sebuah sendang selepas dia melakukan ritual mandi sendang tersebut, lalu si Sugi diajak oleh dukun untuk masuk ke ruangannya, di ruangan dukun. Di sini cerita tentang ruangan dukun bentuknya kayak gimana atau gimana tidak diceritakan secara detail oleh narasumber. Tapi yang jelas di sana terdapat sebuah meja dengan ubah rampe, sesajen dan lain-lain. Lalu si dukun membacakan sebuah mantra atau ijab kepada si Sugi dan si dukun juga meyakinkan kepada si Sugi, kamu yakin ingin menumbal kamu? Ya, saya yakin. Benar-benar udah nekat Ya. ya. Dia sudah yakin dengan tekad yang bulat, lalu pesugihan dilakukan dengan cara media boneka yang berbentuk seperti itu dan boneka tersebut kecil. Boneka tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang terbuat dari kuningan yang berisi air mendidih. Ketika boneka tersebut dicelupkan ke dalam air, terdengarlah suara teriakan. Tapi teriakan tersebut berasal dari teriakan anak Sugi yang kedua, yaitu Bening. Si Sugi kaget karena dia niat pertama dia untuk datang ke situ ialah untuk menumbuk pertamanya. Tapi yang terdengar saat itu ialah ketika boneka dicelupkan ternyata adalah anak kedua dari si Sugi. Si Sugi langsung kaget, dia langsung marah kepada si dukun. Dia merasa dirinya dijebak dan lain-lain hingga Sugi nekat untuk mengambil boneka tersebut yang ada di dalam air mendidih, tidak memperdulikan kondisi tangannya. Karena dia sudah merasa dijebak, dia merasa ditipu dan lain-lain. Si Sugi memutuskan untuk pulang pada saat itu juga, meninggalkan temannya yang juga masih ada di situ. Selepas dia sampai di rumahnya, dia terkaget melihat pemandangan, ternyata di rumah tidak ada apa-apa. Justru sebuah pemandangan yang jarang dilihat oleh si Sugi itu terjadi di mana sebuah meja keluarga sudah diisi oleh banyak makanan. Bagi Sugi itu merupakan pemandangan yang langka karena ia sudah lama tidak melihat itu. Karena dia dulunya berkecukupan dan hingga pada akhirnya dia jatuh miskin untuk waktu yang lama, dililit hutang dan lain-lain. Dan ini adalah pemandangan yang jarang dilihat oleh dia. Istrinya yang menyiapkan tentunya, jadi dia heran kok bisa. Padahal kita duit gak ada. Jarang-jarang kita bisa masak enak, masak banyak kayak gini. Lalu si Sugi menemui istrinya kaget ketika melihat kondisi Sugi yang kucel, acak-acakan dan lain-lain. Istrinya pun menyuruh Sugi untuk membersihkan diri dan mengajak si Sugi untuk makan bersama pada saat itu. Ketika mereka makan bersama, si ibu menjelaskan kalau ternyata tiba-tiba dia dapat duit dari orang. Katanya temannya Sugi, temannya bapak. Cuman ketika ibu tanya namanya siapa, dia gak bilang terus langsung cabut gitu aja. Lalu si Sugi pun merasa bingung, tapi dia juga was-was selepas dari pulang melakukan pesugihan tersebut karena dia khawatir nantinya keluarganya akan mendapatkan sebuah ancaman atau pembayaran atas apa yang telah dia lakukan. Lalu di momen dimana si Sugi karena dia setelah menumbal tersebut, seorang bapak pastinya ada merasa bersalah ke anaknya si Dimas ini.
karena dia ingin anaknya yang pertama itu secara tidak langsung. Si Sugi pun menemui si Dimas. Si Sugi menemui si Dimas, mungkin dalam hati si Sugi itu dia merasa bersalah. Biasanya si Dimas itu disuapi makan oleh si ibu. Pada hari itu, si Sugi ingin menyuapi anaknya sendiri. Ketika si bapak ingin menyuapi si Dimas, ternyata si Dimas pada saat itu melawan. Hal yang jarang dilakukan oleh si Dimas. Entah kenapa pada hari itu Dimas merasa seperti terancam, Dimas merasa seperti tidak nyaman dan lain-lain. Dia meronta-ronta dengan tubuh yang tidak lagi bisa bergerak. Dia menendang-nendang kakinya di kasur dengan bunyi decit kayu seperti itu. Si Sugi bingung, ada apa dengan anaknya? Hingga pada akhirnya si Sugi menjatuhkan piring yang ada di tangannya. Lalu hari berganti. Selepas dari apa yang telah dilakukan oleh si Sugi, rumah yang telah puluhan tahun Sugi tempati, bagi dia kini rumah tersebut terasa berbeda. Dia merasa banyak mata yang melihat, dia merasa banyak orang yang mengawasi, dia merasa terancam di rumahnya sendiri. Hingga pada akhirnya ada di suatu malam, di mana ketika dia tidur, dia terbangun. Karena dia menyadari istri yang tidur di sampingnya itu tidak ada lagi di sampingnya. Dia bangun, dia mencari istrinya ada di mana. Dia menyusuri tiap ruangan yang ada di rumah. Rumah Sugi itu merupakan rumah 2 lantai. Jadi ekonomi dia sulit, tapi rumah dia sebenarnya pun bagus. Karena dia dulunya adalah orang yang berkecukupan. Lanjut ke pada malam itu, dia mencari istrinya dan dia mendengar sebuah suara dari ruang tengah. Suara seperti berbisik, tapi cepat. Lalu ketika dia hampiri, di ruang tengah itu ternyata ada ibu yang lagi sholat. Cuman dengan bacaan dan gerakan yang aneh. Ibu di sini siapa maksudnya? Istrinya si Sugi. Kita panggil aja Rohma. Bu Rohma. Si ibu dengan gerakan jari yang cepat gini-gini. Lalu dengan bacaan seperti bukan sebuah doa melainkan sebuah bisikan. Apa yang didengar Sugi pada saat itu, bacaan sholat itu mungkin terdengar seperti kayak gitu, dan itu cepat dan tidak terdengar seperti sebuah doa. Sugi pun kaget melihat itu. Dia berusaha untuk menyadarkan istrinya, lalu istrinya seperti seorang kesurupan pada malam itu. Karena dia disadarkan tidak bisa, justru dia malah menatap Sugi dengan tatapan yang cukup menyeramkan. Lalu si ibu pingsan. Selepas dari pingsan itu, si ibu dibawalah Sugi ke kamar. Lalu si Sugi karena kondisi badannya lelah, dia akhirnya terlelap. Tapi gak lama dia bangun lagi. Karena dia mendengar suara Dimas yang menjerit kesakitan. Si Sugi kaget mendengar suara Dimas yang kesakitan. Dia akhirnya bangun dan berlari menghampiri Dimas ke dalam kamarnya. Pemandangan yang tidak enak dilihat oleh Sugi karena dia melihat istrinya dengan kondisi yang tidak sadar seperti orang gangguan kejiwaan gitu mungkin. Dia memukuli anaknya sendiri dan berteriak-teriak dalam bahasa Jawa dengan kata minggat, minggat, mingkreo kabeh. Istrinya mengatakan hal seperti itu sembari memukul Dimas menggunakan sapu. Si Sugi pun terkejut. Lalu dia menyadarkan ibunya, Bu. Hingga si ibu pun akhirnya pingsan setelah itu. Si Dimasnya seperti apa dipukul? Si Dimas pada saat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Dimas hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dia mungkin hanya bisa merintih kesakitan dan berteriak. Nggak ada perlawanan ya? Tidak ada. Lalu keesokan harinya setelah kejadian itu, si ibu mengatakan kepada bapak, Pak, wanita yang mengikuti saya itu siapa? Dia sebelum dia seperti orang kesurupan itu, dia merasa dia ada melihat sosok wanita. Yang mana wanita itu melompat ke arahnya, lalu setelah wanita itu melompat, si ibu udah gak ingat apa yang telah terjadi setelah itu. Tidak lama setelah kejadian itu,
Bapak mendengar teriakan dari bening. Lalu si bapak kaget mendengar suara itu, dia langsung hampiri bening dan dia melihat kondisi di mana mungkin agak gak enak ketika saya ceritakan ketika dia menemukan bening pada saat itu mengeluarkan banyak dari nya dengan jumlah yang harusnya itu gak normal. Si bapak pun kaget, dia memeluk anaknya dengan kondisi lemas, lalu dibawalah bening ke rumah sakit. Dan menurut kata dokter, apa yang dialami oleh bening itu seperti menstruasi. Cuman itu agak gak normal untuk anak berusia 8 tahun, karena itu belum waktunya untuk akil balik. Dan juga dengan volume darah yang dikeluarkan pun juga terlalu banyak. Hingga pada akhirnya, pada titik itu si Sugi memutuskan untuk kembali lagi ke rumah dukun. Si Sugi kembali untuk menemui Mbah Darso. Dia meminta solusi atas apa yang pernah dia lakukan. Dia menghampiri Mbah Darso dengan marah-marah. Waktu itu dia sudah bikin perjanjian belum dengan Mbah Darso? Belum. Dengan makhluk. Belum sampai kan? Belum sampai, karena ritual pesugihan yang Sugi lakukan itu gagal. Karena ketika si Sugi mencelupkan boneka tersebut ke dalam air, si Sugi ambil lagi boneka itu. Karena mendengar tadi ya? Iya, karena mendengar berbeda. suara anaknya. Lalu si Sugi pada saat itu marah, dia menghardik kepada dukun, dia meminta pertanggungjawaban dan lain-lain. Dia merasa bahwa kekayaan dan semua uang ini tuh gak penting. Dia ingin mengembalikan semua itu. Dia gak ingin untuk melakukan pesugihan itu. Tapi si dukun menjawab dengan santainya, ya, apa yang kamu tuai telah kamu nikmati. Pada akhirnya juga duit itu kamu nikmati, walaupun kamu bilang kamu ingin membatalkan. Walaupun kamu bilang kamu gak ingin menikmati uang ini dan lain-lain, tapi pada akhirnya kamu sudah terlanjur memakai uang itu. Pada waktu itu uangnya sudah ditampakkan? Pada saat itu uang ada ketika hari pertama si Sugi datang ke rumah dukun itu, dan ketika dia pulang, kan banyak makanan yang ada di rumah. Ya. Uang tersebut merupakan uang dari hasil pesugihan si Sugi. Jumlahnya nggak tahu ya? Jumlah mungkin banyak gitu aja, nggak bisa disebut angkanya berapa, karena juga narasumber tidak menceritakan sedetil itu. Jadi si uang setelah pulang ke rumah ada di rumah? Iya, uang ada di rumah. Ketika pada hari di mana Sugi itu berpamitan, si ibu mengatakan kalau katanya ada temannya bapak yang datang ke rumah terus ngasih duit, katanya ini hasil kerja bapak. Cuman ketika saya tanya temannya yang mana, namanya siapa, orang tersebut tidak menjawab, lalu dia pergi begitu saja. Dan uang tersebut pun udah dipakai si istri untuk makan-makan dan lain-lain, untuk biaya hidup sehari-hari dan lain-lain. Juga uang tersebut sudah dipakai si Sugi untuk membayar sebagian utangnya ke juragan, dan juga si Sugi menggunakan uang tersebut untuk bersedekah. Karena si Sugi berpikir kalau sedekah itu bisa menolak bala. Jadi pikir Sugi, ketika dia sudah bersedekah menggunakan uang itu, dia berpikir mungkin pesugihannya bisa saja batal. Mungkin bisa saja keluargaku selamat. Mungkin bisa saja aku terhindar dari semua bala dari apa yang pernah aku mulai, menurut Sugi. Jadi dia menggunakan uang itu untuk menyumbangkan ke pondok-pondok pesantren, ke masjid, juga ke koperasi-koperasi yang ada di desa. Berarti dia sadar ya kalau uang itu yang hasil pesugihan itu berhasil. Iya. Sadar, tapi nggak mau menyerahkan Walaupun tumbalnya. pesugihannya gagal. Ya. Jadi apa yang dikatakan Sugi pada Mbah Darso yang sekarang selepas bening mengeluarkan itu, si Sugi bilang kalau pesugihannya batal. Kenapa ada banyak hal yang menimpa keluarga saya? Toh walaupun pesugihannya gagal, kamu udah menikmati duitnya. Hingga pada akhirnya si dukun mengeluarkan sebuah solusi, di mana si dukun itu mengatakan untuk anak dari si Sugi, yaitu si Bening, anak kedua yang paling disayang oleh Sugi. Si dukun mengatakan saja anakmu, karena dia sudah bukan lagi Bening. Titik di mana kamu mencelupkan boneka itu ke dalam air, sebenarnya anakmu itu sudah bukan lagi menjadi anakmu.
ucap dukun. Si Sugi makin marah ketika mendengar dukun tersebut mengatakan hal seperti itu karena Bening ialah merupakan anak yang paling dia sayang. Hingga pada akhirnya amarah Sugi memuncak dan dia pun pulang dengan perasaan kecewa dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Namun sepulang dari dia menemui dukun tersebut, sesampainya dia di rumah, dia menemukan sebuah bendera kuning sudah tergantung di tiang. Ternyata Dimas telah meninggal. Ini merupakan sebuah pukulan bagi Sugi, juga sebuah perasaan was-was apakah semua ini telah usai. Karena di pikiran dia melakukan pesugihan itu untuk menumbalkan si Dimas. Dan Dimas sekarang sudah meninggal. Jadi dia berpikir, apakah semua ini udah selesai begitu saja setelah adanya satu korban, yaitu si Dimas ini. Dan pada saat itu Sugi datang ke rumah malam hari. Dan Dimas pun juga meninggal mendekati malam hari. Hingga akhirnya hanya tidak bisa dimakamkan pada malam itu juga, menunggu keesokan harinya, biasanya subuh. Namun sebuah kondisi aneh dialami oleh si Dimas, dimana belum satu hari tersebut usia dari tersebut disimpan di rumah, namun di pagi harinya ketika akan dimakamkan, ternyata si Dimas itu sudah tidak seperti normalnya manusia yang melakukan itu mungkin dimulai dari 3 hari ataupun 7 hari. Sugi merasa aneh, dan juga selepas dari kejadian kematian almarhum Dimas, tentu itu menjadi sebuah pembicaraan dari tetangga-tetangga. Karena selepas dari kematian Dimas juga, ternyata harta si Sugi menjadi makin banyak. Sugi pun merasa lebih was-was. Apakah ini berhenti sampai di sini ataukah akan mengincar keluarganya yang lain? Tapi selepas kematian dari Dimas, itu tidak merubah apapun. Kondisi rumah tetap mencekam. Si ibu seringkali di tiap malam terbangun dari tidurnya. Dan juga si Bening pun masih terus mengeluarkan itu di momen-momen tertentu. Hingga rumah pun sudah tidak terasa lagi seperti rumah bagi Sugi. Atas semua kejadian aneh yang menimpanya, ada titik di mana ketika si Sugi terbangun tengah malam, dia tidak menemukan ibu ada di sampingnya. Si Sugi pun mencari ibu. Dan di malam itu dia melihat si Bening ada di ruang tengah, bermain sebuah boneka, yang ternyata boneka tersebut merupakan boneka yang dulu pernah dipakai si Sugi untuk melakukan pesugihan. Si Sugi pada saat itu kaget, tentunya sebagai seorang yang pernah melakukan, dia heran, apa ini? Kok bisa sampai di sini? Karena tentu boneka tersebut tidak mungkin didapatkan oleh si Bening. Sugi merasa ini semua udah gak masuk akal. Ada juga di suatu malam ketika si Sugi kembali tidak menemukan istrinya ada di kamar, dia kembali lagi mencari istrinya ke setiap sudut-sudut rumah, ke setiap ruangan, hingga pada akhirnya di sebuah lorong di lantai 2, si Sugi melihat ada seorang wanita di ujung lorong. Wanita tersebut dilihat Sugi dari depan dengan posisi tengkurap, dengan tangan yang menyanggah dagu, mungkin seperti ini. Dia tengkurap di lantai. Lalu ketika si Sugi memperhatikan siapa itu, dia memanggil Bu. Ternyata penampakan tersebut itu berlari ke arah Sugi. Karena dia tadi posisi seperti ini, dia berlari cepat gini. Suzuki kaget hingga akhirnya dia kembali turun, dan dia menemukan ibu sedang meringkuk di pojokan, menangis. Pada malam itu menjadi malam di mana ibu meluapkan semua emosi yang dia miliki. Dia merasa, kenapa sih dengan rumah ini, ada apa sih dengan semua ini? Kenapa semua kejadian ini menimpa kita? Apa yang pernah kita lakukan? Kesalahan apa yang pernah kita lakukan? Emosi ibu memuncak. Dan pada malam itu juga, si Sugi pun sudah tidak kuasa lagi menahan rahasia yang dia pendam selama ini.
si Sugi jujur kepada istrinya kalau pada akhirnya dia mengatakan bahwa bapak dulu pernah melakukan pesugihan ketiak. Niat bapak pada saat itu untuk menumbalkan Dimas. Tapi ternyata pesugihan yang bapak lakukan malah menargetkan Bening sebagai tumbalnya. Bapak pun menggagalkan ritual itu secara sepihak. Namun ternyata pesugihan tidak berhenti di situ. Hingga akhirnya semua kejadian dan keanehan ini menimpa keluarga kita, dan pada akhirnya mereka semua pun sudah terbuka dengan masalah, dengan rahasia, sudah tahu semua dengan apa yang dilakukan oleh si Sugi. Ibu pun berpesan, apapun ya, si Bu Rohmah, dia berpesan bahwa apapun yang terjadi, jaga Bening, Pak. Itu pesan dari ibu, dan bapak pun berjanji untuk menuntaskan semua ini, dan dia berjanji untuk menjaga Bening. Dia pun bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri daripada harus keluarganya yang menjadi korban. Lalu si bapak pun memutuskan untuk kembali menemui Mbah Darso, dukun. Ternyata pada hari itu, keesokan harinya, dia menemui si dukun itu. Ternyata si dukun tersebut telah meninggal. Si dukun itu ternyata menurut keterangan warga situ udah meninggal, dan Sugi pun makin bingung. Karena menurut dia satu-satunya orang yang menurut dia itu bisa menolong, ternyata dia telah meninggal. Dan ketika dia mencari lagi temennya yang bernama Muji itu, ternyata temennya pun juga seolah-olah menghilang, karena dia tidak bisa menemukan temannya itu dimanapun. Dia cari di rumahnya nggak ada, dia cari di tempat dia nongkrong tidak ada. Jadi seolah-olah si Muji ini selepas kejadian pesugihan tersebut gagal, Muji tidak pernah menampakkan lagi dirinya di depan si Sugi. Dan ketika dia pulang dari rumah dukun itu dengan keadaan kecewa, si Sugi pun pulang dan menemukan bahwa pada hari itu istrinya juga telah meninggal. Di hari itu dengan kondisi yang sama seperti yang pernah dialami Dimas, di mana tersebut membusuk dengan cepat, tidak seperti jenazah normal pada umumnya. Si Sugi pun makin khawatir, makin depresi, dia makin stres. Dia pada akhirnya memutuskan untuk menyedekahkan semua uang yang dia miliki, juga sembari mencari pengobatan ke kiai-kiai. Selepas dari itu, si Sugi ini berobat ke sebuah pondok pesantren, yang dimana si Sugi menemui kiai dari seorang santri yang pernah saya temui. Kiai tersebut berpesan kepada Sugi untuk ikhlas atas semua yang telah terjadi. Habis keluarganya ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Habis hingga hanya menyisakan dirinya dan Bening di akhir cerita. Si pelaku menceritakan nggak kalau pemutusan perjanjian pesugihannya bisa diakhiri? Diceritakan? Jika dari kasus si pelaku Pak Sugi ini, dia pun setelah datang dari kiai ini juga dia masih mencari orang-orang lain. Belum sembuh berarti ya? Belum putus sembuh. Maksudnya? Iya, belum putus. Dan ya cerita sampai situ. Kelanjutan dari apa yang dialami Pak Sugi itu masih menjadi misteri hingga hari ini. Belum diketahui oleh Mas Mito juga nggak tahu nih seperti apa kelanjutannya. Berarti mungkin akan ada kelanjutannya lagi nih kisahnya. Ya, semoga Pak Sugi bisa ini sih Kembali. tetap sehat hingga hari ini. Mungkin kita bisa mewawancarai dia, tapi hingga saat ini pun untuk mencari sosok Pak Sugi ini sulit. Cuman kalau sosok seperti Pak Sugi yang sama-sama melakukan pesugihan ketiak di hari ini juga ada. Orang lain yang melakukannya. Iya. Berarti prosesnya instan, cepat ya. Iya. Begitu transaksi, ambil tumbal langsung kaya. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang benar-benar luar biasa. Sampai korbannya hampir semua keluarga ya, hilang semua. Mas Mito ini adalah seorang penulis ya, dan admin di Mitolog Twitter. Jadi akun Twitternya Mitolog, silahkan dikepoin. Banyak kisah-kisah yang telah ditulis oleh Mas Mito di situ. Apa aja yang paling beken di sana, yang banyak pembacanya, yang baca?
Untuk sejauh ini yang paling banyak pembacanya itu memang Getir. Tapi masih banyak juga cerita-cerita lain yang cukup menarik yang bisa, kalau tertarik bisa sobat penonton Malam Mencekam untuk mampir ke Twitter saya @mitologue di Twitter atau di X sekarang. Mitolog gue tulisannya ya. Iya. Oke, ini seperti yang di bawah. Memang Mang Ei juga kepoin kemarin, kisah-kisah di situ bagus semua. Jadi kita mungkin akan banyak tanya ke Mas Mito nih, ada kisah yang bisa ditayangkan nggak nih di Malam Mencekam suatu saat nanti ya. Barangkali ada narasumber Iya. yang mau tampil di Malam Mencekam. Dari kisah ini, apa yang ingin disampaikan ke penonton Malam Mencekam? Apa yang ingin saya sampaikan ialah walaupun kalian ada di titik terendah dari hidup kalian, jangan sampai kalian melakukan cara-cara yang salah untuk keluar dari masalah tersebut. Karena sebenarnya kita hanyalah membuka masalah yang lebih besar. Padahal kita udah ada masalah nih, cuman kita alihkan dengan masalah yang lebih besar lagi. Jadi itu bukanlah sebuah solusi. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itu kalau dari saya. Ya, jangan tergelincir ke lembah pesugihan ya. Ya, Karena bagaimanapun juga pesugihan itu ujungnya nggak ada yang bahagia. Sudah bisa dipastikan. Kita Betul. sendiri sering menyaksikan di Malam Mencekam video-video yang ada bahwa mereka pelaku melakukan pesugihan tidak pernah ada yang berhasil. Tidak ada yang sukses. Sukses iya, sebentar aja seperti kisah yang tadi. Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Mas Mito. Jangan lupa untuk mampir di Twitter Mitolog. Betul ya? Betul. Mitolog gue. Kepoin, di situ banyak tweet-tweet menyeramkan. Terima kasih, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Mas Mito, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.